namanya Roy Rismond Tifa, mengatakan laporkan kami Jokowi, laporkan kami saudara Jokowi, kami menyiapkan 1000 pertanyaan, jangan cabut laporan. Giliran dilaporkan sampai kesininya, kok malah minta dihentikan? Kan Anda berjuang atas nama rakyat, Anda mengatakan mewakili rakyat, walaupun saya merasa tidak Anda wakili. Tapi kenapa Anda takut bertarung di pengadilan? Karena penjara, kalau fisik Anda dipenjarakan demi kebenaran, Anda tidak akan dianggap salah. Karena Nelson Mandela 25 tahun di penjara menjadi presiden bagi negaranya. Saya akan apresiasi kepada Anda. Karena itu Bung Roy, teruskan perjuangan ini. Saya tadi jam 18.12 menit malam ini chattingan dengan ajudan Pak Jokowi. Saya bilang, masih tetapkah RJ ditolak? Jawabannya ya. Ya, kalau ini tidak lagi ada RJ, terus Irwasum suruh menghentikan, tidak ada dasar yang bisa menghentikan itu. Yang bisa Kadif Propam Bang Ugro dulu panggil, bukan hentikan ya, periksa kenapa Anda tidak sesuai norma menjalankan aturan sesuai dengan hukum dan atau perkap. Tapi yang namanya Irwasum tidak punya kewenangan, makanya ada gelar perkara khusus. Nah mereka ini Bang Refli, ini sayangnya Bang Refli kan di tengah masuknya, karena dulu pengacara yang lain tuh banyak kompor-kompornya gitu loh. Nah jadi mereka ini kan sudah tahap udah berlangsung semua ini Bang Ugro, Pak Ugro. Dilaporkan, diperiksa, lidik, sidik, tersangka, gelar perkara khusus, datangkan ahli, limpah ke kejaksaan, kembalikan P19, kemudian akan diserahkan lagi. Semua tahapan sudah dilakukan. Terus bagaimana mau suruh dihentikan? Makanya dari awal saya katakan, lakukanlah upaya hukum pra-peradilan. Karena nanti, loh kok ketawa? Karena itulah salurannya. Masa Anda suruh Pak Ugro bicara di media dengan Pak Din Samsudin, Pak Muhammad Sobari bilang, saya datang untuk membebaskan Roy Rismond dan kawan-kawan. Emang Pak Muhammad Sobari siapa? Bapak bukan presiden yang punya kewenangan yang juga terbatas seorang presiden. Saya kira inilah orang-orang yang terhasut dalam dugaan saya karena perilaku Roy dan kawan-kawan. Kami berada pada orang yang objektif. Saya Adinda Aiman banyak masalah di Mabes. Saya dilaporkan 12 laporan polisi, dan itulah yang dipermasalahkan oleh saudara Roy. Alhamdulillah Pak Ugro, 4 tahun saya berjuang, 12 laporan polisi dihentikan semuanya. 12 ya? Ya. Bukan karena Anda bela polisi selama. Tidak, loh ini 2024, apa urusannya? Itu Juni 2024. Oke. Nih, 12 laporan polisi, ijazah palsu saya dilaporkan. Apa kaitannya Anda mau katakan itu? Saya mau katakan saya dilaporkan ijazah palsu. Oke. 12 laporan polisi, 8 orang ijazah palsu, ada 4 lagi penipuan, penggelapan, pelecehan seksual. Semuanya sudah SP3 2024, belum ada urusan ini. Nah, saya merasa bahwa ada yang tidak benar di dalam, tapi dari mana memperbaiki Polri? Tentu dari kepalanya. Kalau masih banyak orang yang besar di Polri yang ingin memperbaiki Polri dari kepala, maka ekornya pasti akan baik. Saya berharap Pak Ugro sebagai pejabat penting di Polri dulu, tentu masih punya jaringan. Mereka punya yang namanya keluarga besar Purnawirawan Polri, yang ketuanya Pak Bambang Hendarso Daruri. Banyak orang yang nanya ke saya, Pak Ugro, sejak 2015 kenapa ya kritis sama Polri? Waktu Pak Ugro jadi Wakapolri, ada kasus Pak Susilo Dwaji. Saya punya rekam jejaknya nih Bang. Mohon maafin ya Bangku, bahwa waktu Pak Ugro dulu menangani kasus Pak Susilo Dwaji, itu Pak Ugro sempat berbeda pendapat tuh sama Kapolri. Kasusnya tahun 2010, cicak buaya. Pak Ugro komplain di situ sebagai Kadif Propam bahwa kenapa Kapolri membentuk tim khusus sementara tim kami sudah bekerja. Kan bagus kalau ini dilakukan secara internal di dalam. Kenapa Pak Ugro sekarang diseret-seret keluar sehingga beliau mengatakan bahwa ini harus dihentikan? Dasarnya apa? Makanya saya berpikir, kan apakah Pak Ugro yang telah ini sehingga beliau dimanfaatkan untuk menyampaikan sesuatu demi kepentingan orang lain? Karena Pak Ugro tidak pernah dibenci oleh petinggi Polri. Mohon maaf Pak Ugro, ini abang saya sudah tahu beliau sejak beliau Kapolda.
Terorisme dia turun langsung ngejar ini di Amparan Perak, ditangkap di sungai. Betul kan, Bang? Saya ingat itu. Anak beliau sekarang Kapolres. Tidak ada. Kapolri dan jajaran tidak benci kepada Pak Ugro. Cuma saya sentuh malam ini, Bang. Kasihan Polri, Bang. Kami yang orang sipil mau bela Polri dan Pak Jokowi. Kenapa Abang tidak? Tolong sampaikan apa yang berat di Polri hari ini sehingga Polri harus diperbaiki. Boleh dong. Kalian ini ya, saya hanya mau katakan satu. Sebentar. Mau enggak sebentar. Ini maksudnya apa Kami bela Polri dan Pak Jokowi. Ya. Kenapa Pak Ugro nggak bela Polri dan Pak Jokowi? Ya. Relevansi di mana? Karena menurut saya Polri hari ini seperti diobok-obok oleh segelintir orang. Loh, kenapa? Lu boleh dong saya berpikir begitu. Sasaran politiknya ada Sahabatnya Gibran. Pak Ugro misalnya. Memang Ya. ya di obok-obok segelintir Sebentar, orang. sebentar. Yang Solo itu ngobok. Sebentar. Bukan, saya tidak malu-malu bahwa saya mendukung Pak Jokowi dan Gibran. Emang kenapa? Kalau kalian mengatakan ijazah Pak Jokowi 99% juga tidak apa-apa. Enggak, Kalau maksudnya ada. gini, tadi Abang mengatakan bahwa kenapa Pak Ugro tidak seperti Abang. Ya, Pernyataannya adalah nggak ada masalah kalau seandainya logikanya Iya. bisa diterima. Iya. Tapi seolah-olah logika Pak Ugro tidak bisa diterima. saya mau katakan apa yang disampaikan Pak Ugro, menurut yang saya pelajari dan yang saya pahami dan yang saya alami, kok berbeda dengan yang seharusnya. Misalnya apa? Misalnya mengatakan bahwa harus dihentikan kasus ini, merujuk pada pasal 24 dan pasal 79 terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu. Nanti saya minta penjelasan dari beliau. Oke. Jadi saya mau sampaikan kepada kalian semua ya, dalam ilmu psikologi ada yang disebut dengan tolerance for cognitive distortion. Sarjana Artinya orang dengan kecerdasan tinggi sulit mentoleransi kebohongan, alasan yang palsu, dan logika yang lemah. Otak mereka terbiasa berpikir efisien dan langsung. Mereka tidak suka memotong orang berbicara dan drama-drama. Karena itulah semakin psikolog tinggi baru. kecerdasan seseorang, semakin menusuk kata-katanya. Itulah orang yang intelek. Oke. Loh, saya pakai ilmuwan, Bos. Iya, oke. Iya, jelek-jelek begini dokter juga dari luar negeri. Saya mau sampaikan begitu. Jadi apa yang mau saya katakan? Bang, saya mau katakan Bang Refli, saya sendiri pun ingin tahu kepastian ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak. Karena saya tidak pernah lihat ijazah itu. Ya udah. Ya, tunggu dulu. Terus kenapa abang 99,9% palsu. Udah. Dan makanya saya bilang, saya tidak pada posisi untuk melihat mana ijazah itu. Perkara diperlihatkan ke saya sudah pernah lihat sekilas, dengan saya lihat langsung kan beda, Bos. Kalian ini sok tahu semua tentang saya. Yang saya katakan, saya percaya dengan Rifai dan kawan-kawan yang sudah melihat ijazahnya. Saya percaya kepada Polri yang sudah menguji lab dan memastikan. Nah, pertanyaannya, uga dari Gajah Mada, bagaimana seorang Pak Ugro yang orang Polri penting, pernah Kasat Reskre juga, Kasat Serse juga, fotokopi, Bang, dijadikan dasar untuk menyebut bahwa ijazah seseorang 99,9% palsu. Bentar, ini Tadi saja, ini pertanyaan paling dasar. iya, Abang tidak pernah melihat Abang tidak tahu ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Tapi kenapa kemudian Abang membela Pak Jokowi? begini, kok mati ya? Enggak. Tes, Silakan. tes. Begini, Kita ketawa. begini, iya. Makanya Roy, dengarin ngomong saya baik-baik. Saya melihat secara utuh. Saya pegang ijazah itu lama tidak. Tapi saya melihat sekilas iya. Dan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dari Dian Sandi, apa yang saya dengar dari Rifai, apa yang saya dengar dari Yakub, saya pernah ketemu dengan Yakub Asibuat. Apa yang saya lihat, yang diposting, yang diributkan oleh Roy dan kawan-kawan, memang tidak sama. Lah sekarang kalau saya tidak percaya dengan Letkrim Mabes Polri, saya percaya pada siapa? Saya percaya dengan Pak Din Samsudin. Saya harus percaya dengan Muhammad Sobari. Suruh hentikan. Besok kalau ada orang diproses hukum, lalu kemudian rame-rame tokoh hentikan, maka bubar Republik kalau itu dihentikan. Ini harus penegakan hukum. Oke. Kalian ini ya, kasih kecerdasan berpikir supaya kalian tidak besok bertengkar lagi antara kalian. Saya tidak berdebat dengan Anda para pengunjung. Saya berdebat dengan para narasumber ini.
Oke. Tolong yang tertib, iNews ini memberikan edukasi yang baik buat masyarakat. Oke. Saya duduk di sini dengan intelektual yang saya miliki. Kalau saya tidak intelek, saya konyol berhadapan dengan orang-orang yang pintar-pintar ini. Oke. Ya? Oke, baik. Saya mau katakan yang terakhir. Yang terakhir. Saya melihat bahwa hari ini pergeseran itu kelihatannya akan mengarah kepada dihentikan. Dalam bahasa saya, ada di kampung saya di Singkuang sana tadi WA saya, "Bang, kenapa nggak bilang aja, ya udahlah, hentikan saja sama dengan RJ." Saya menafsirkan ini takut diproses di pengadilan, takut di penjara, dan malu-malu untuk minta maaf kepada Jokowi. Itu pikiran saya. Oke, baik. Apa itu? Oke, baik.